Kemarin bilang gak dukung, sekarang malah ngotot tentukan kriteria cawapres Anies, si Chaplin ngedrama mulu. Rakyat sudah cerdas coy. Tapi kalau menurut Pak JK sosok cawapres yang baik itu cocok untuk mendampingi. Kriteria, Ya, yang tentu yang dapat menambah, yang saya pernah jadi wakil presiden, itu harus calon wakil presiden harus bisa menambah suara untuk presiden, harus punya modal menambah suara. Ya. Dulu saya orang Indonesia Timur, jadi orang berpikir wah orang Indonesia Timur bisa mendukung atau dekat dengan seperti itu. Kedua, mampu bekerja sama dalam menjalankan, kalau menang, mampu bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan nanti kalau menang. Jadi setiap JK itu ditanya wartawan atau dia lagi ngobrol soal capres pada 2024 nanti, JK tuh selalu ngomong soal itu tadi. Wah, ini harus ada pasangan yang disebut sebagai duet pemersatu bangsa. Lalu ditanya oleh wartawan, siapa Pak? Ya, yang cocok itu ya misalnya Anies dengan Puan, atau Anies dengan Prabowo, atau Anies dengan Ganjar. Kadang-kadang disebut juga nih, ya. Kadang-kadang misalnya Anies dengan Anies. Ya siapa saja boleh mendorong yang diakui. Bahwa saya semua mau bicara dengan baik dengan Erlangga, bicara dengan Pak Prabowo, bicara dengan Anies. Nanti masyarakat rakyat yang memilihnya. Bahwa kita dukung tokoh-tokoh seperti itu, bahwa Anies itu punya pengalaman itu salah satu juga modal. Tapi yang lain juga punya pengalaman ya kan. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala belak-belakan soal sosok calon wakil presiden pendamping Anies setelah Nasdem ancang-ancang menggait Menko Polhukam Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024 mendatang. Menurut JK, cawapres pendamping Anies bisa datang dari kalangan apapun, baik dari NU ataupun Muhammadiyah. Intinya, kata dia, kehadiran cawapres tersebut harus membawa dampak, minimal bisa mendongkrak elektabilitas dan membuat peluang menang Pilpres terbuka lebar. JK mengatakan, ketokohan seorang cawapres jelas sangat penting, sebab bila salah menentukan cawapres, maka perolehan suara pada pemilu terancam melorot drastis. Begitu juga sebaliknya, tepat menentukan cawapres, maka peluang menang terbuka lebar, sebab adanya penambahan perolehan suara. Kemudian kata JK, cawapres tersebut harus mampu bekerja dengan Anies untuk menjalankan roda pemerintahan jika terpilih nanti. Menurut JK, hal tersebut juga menjadi salah satu yang penting untuk mensukseskan program yang sudah dikampanyekan kepada masyarakat. Salah satu bohir Anies ini sepertinya sudah mulai turun tangan. Semakin dekatnya pemilu 2024, semakin terlihat siapa-siapa di balik pencapresan Anies yang kini sudah mulai cawe-cawe untuk ikut andil dalam penentuan capres Anies. Namun pernyataan JK tersebut seperti memberikan gambaran bahwa JK benar-benar mendukung Anies. Padahal beberapa waktu lalu, JK menampik dirinya memberikan dukungan kepada Anies Baswedan secara khusus untuk menjadi calon presiden. Ia beralasan juga menjalin hubungan baik dengan figur capres yang lain. Dalam pandangannya, pemilihan capres bukan terkait figur tertentu, tapi lebih mementingkan kriteria guna mencapai tujuan itu. Kata JK, ada 4 kriteria utama. Pertama, jiwa kepemimpinan. Tanpa jiwa kepemimpinan, ia menilai presiden tak akan mampu mengatur bangsa yang besar ini. Kedua, harus punya pengetahuan yang baik. Ketiga, harus punya pengalaman. Keempat, harus punya track record yang baik. Barulah ia akan memilih pemimpin seperti itu. Masyarakat akan memilih. JK pun enggan menjawab ketika ditanya apakah Anies memenuhi kriteria tersebut. Tapi melihat pernyataan JK, saya yakin JK sudah mulai menentukan sikapnya mendukung Anies. Lama-lama JK ini macam Amin Rais. Ngedrama doang, bilang tak dukung tapi nyatanya malah memberikan kriteria cawapres untuk Anies. Ngototnya itu loh kelihatan. Apakah takut Nasdem memilih Mahfud MD? Memang koalisi perubahan terus menggodok nama cawapres pendamping Anies. 3 parpol yang tergabung dalam koalisi, Nasdem, PKS, Demokrat, menimbang sejumlah nama yang dianggap pas untuk jadi cawapres Anies. Ada 2 nama yang mencuat dari internal koalisi, yaitu Ketum Demokrat AHY dan PKS menyodorkan nama kadernya Aher, namun penggodokan kedua nama masih buntu. Selain dari internal, koalisi perubahan juga melirik sejumlah nama dari eksternal, seperti nama Khofifah Indar Parawangsa. Namun hal ini juga masih buntu.
Kekinian, Nasdem justru memunculkan nama Menko Polhukam Mahfud MD yang disebut-sebut sebagai sosok yang sangat layak menjadi pendamping Anies. Senada, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Sugeng Suparwoto juga menegaskan jika Mahfud MD memiliki pengalaman mumpuni di pemerintahan lantaran sudah menjadi menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid. Seiring berjalannya waktu, Sugeng mengatakan Mahfud juga makin terlihat integritasnya. Sugeng memuji reputasi Mahfud MD sebagai birokrat serta akademisi yang sangat baik selama ini. Tapi saya ragu jika Mahfud MD akan jadi cawapresnya Anies, karena sebelumnya Mahfud MD dengan tegas sudah mengatakan tidak akan mendukung Anies. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah kriteria yang disebutkan oleh JK tersebut adalah cara untuk melawan Nasdem yang memilih Mahfud MD? Bagaimana menurut Anda? Anies diklaim sebagai pendiri BEM di Indonesia, netizen gak sekalian jadi tokoh memerangi Belanda. Fadlizon tampil keras. Karena itu saya sampaikan pengalaman terbesar, pengalaman paling bermanfaat itu di Gajah Mada ketika terlibat dalam organisasi dan belajar pada saat itu menghadapi rezim Orde Baru yang tidak bersahabat pada gerakan mahasiswa. Satu lagi bukti besar kalau Anies Baswedan adalah seorang pembohong besar atau tukang asal ngomong, si pinter ngomong. Dilansir dari laman akurat.co, kelompok relawan Anies Baswedan mengklaim bahwa tokoh capres yang didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sebagai sosok sentral yang membidani lahirnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Indonesia saat menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dalam akun Twitter @relawan_Anies, akun itu mengklaim pendapat dari Anies sendiri. Kala itu, Anies adalah menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM. Dari organisasi inilah kemudian BEM terbentuk. Anies mengklaim bahwa ia mendirikan Badan Eksekutif Senat Mahasiswa BESM yang pada masa Orde Baru belum ada satu universitas manapun yang mendirikan organisasi serupa. Anies berkata, BESM tahun berikutnya jadi BEM, itu di mana-mana ditertawakan. UGM ada BEM segala, sekarang semua kampus ada BEM. Kita ingat memulai BESM itu diejek, kampus lain jadi tertular, semua kampus ada BEM-nya, kata Anies. Netizen pun mengomentari klaim dari Anies tersebut. Seperti netizen dengan akun XRP Delupo, kenapa harus BEM gak sekalian perundingan Linggarjati juga? Dari @bumiboy, ngawur, zaman almarhum Khoiri Umar. Dari @Sid Salesman, bukannya Anies itu yang mengajak Pangeran Diponegoro memerangi Belanda? Nah, perlu Anda ketahui, seperti dilansir dari laman tirto.id, dari sebuah artikel yang berjudul Riwayat Gerakan Mahasiswa dari Dema hingga BEM, disebutkan sejarah soal sebutan dan fungsi lembaga eksekutif mahasiswa yang berganti-ganti sejak mula dikenal pada 1950-an, mengikuti kebijakan dan arah politik pemerintah. Secara garis besarnya adalah seperti berikut. 1. Dewan Mahasiswa tahun 1950-an sampai 1978 menjalankan fungsi eksekutif dan senat ketuanya dipilih oleh Majelis Mahasiswa, ketua-ketua himpunan jurusan dengan masa jabatan 1 tahun. 2. Senat Mahasiswa 1978 sampai jelang reformasi. Menjalankan fungsi legislatif dibatasi hanya di tingkat fakultas. Senat Mahasiswa tingkat universitas baru dibentuk pada 1990. 3. Badan Eksekutif Mahasiswa 98 hingga kini menjalankan fungsi eksekutif Senat Mahasiswa. Sebelum disebut dengan nomenklatur BEM, organisasi mahasiswa intrakampus di Indonesia dikenal sebagai Dewan Mahasiswa atau biasa disingkat DEMA. DEMA mulai dibentuk di universitas-universitas di Indonesia pada tahun 1950-an. Kala itu, DEMA menjadi wadah belajar berpolitik karena berfungsi sebagai student government. Gerakan mahasiswa yang paling menonjol di era DEMA tentu saja gerakan demonstrasi pasca G30S. Gerakan itu efektif mempreteli kewibawaan politik Presiden Soekarno dan menjadi pemulus lahirnya Orde Baru. Sejak itu pula gerakan mahasiswa menjadi identik dengan gerakan politik. Lalu kemudian di saat era Orde Baru, Soeharto mulai jengah dengan protes-protes mahasiswa. Itulah awal mula pemberangusan suara-suara kritis di lingkungan kampus. Diawali dengan meletusnya Malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari, yang dilanjutkan gerakan mahasiswa 1977-1978 atau GEMA 7778. Untuk meredam suara kritis dari kampus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat keputusan nomor 0156-U-1978 yang dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi mahasiswa sebagai kaum intelektual yang harus kembali pada tradisi keilmuan.
Kebijakan ini dikenal sebagai Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang berasal dari inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Sejak saat itulah Dewan Mahasiswa di kampus-kampus dibubarkan dan sebagai gantinya adalah Senat Mahasiswa yang tidak lagi memiliki fungsi eksekutif dan paling tinggi hanya ada di tingkat fakultas. Soal ini bahkan Fadlizon pada artikelnya yang terhimpun dalam Bunga Rampai Mahasiswa Menggugat, Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 98 menuliskan, SMPT itu menjadi beragam strukturnya. SMUGM misalnya mempunyai kongres yang membawahi SMPT UKM dan Badan Eksekutif Mahasiswa secara sejajar. Ada mekanisme legislatif, eksekutif. SMUI mengambil celah melalui pemisahan tugas antara Ketua Umum SMPT yang bertindak sebagai legislatif dan Ketua Harian SMMT sebagai eksekutif. Setelah reformasi bergulir konsep Senat Mahasiswa, kemudian berubah menjadi Lembaga Legislatif Mahasiswa. Lalu untuk mengeksekusi program-program Senat Mahasiswa, dibentuklah Badan Pelaksana Senat Mahasiswa. Belakangan, nama Badan Pelaksana diganti dengan istilah yang lebih praktis, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Awalnya, pengurus BEM dipilih dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum Senat Mahasiswa. Jadi, masihkah Anda percaya jika Anies adalah pendiri BEM di Indonesia? Ataukah ini juga merupakan sebuah cara licik untuk meraup suara dari kalangan mahasiswa? Jadi, bagaimana menurut Anda?